Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku semua muslim se-Nusantara, sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kami panjatkan ataupun kami aturkan salat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Langsung saja kita melanjutkan materi yang kemarin mengurai terkait dengan Islam. Jadi di sini apa sih sebenarnya makna Islam itu sendiri? Jadi dalam hal kita mencari ilmu ataupun meningkatkan, mengupgrade pengetahuan kita, yang mana sampai sejauh ini kita sudah merasa terpenuhi ilmu kita, dan di sisi lain ternyata kita masih banyak kekurangan. Karena apa? Kadang-kadang selama ini kita cuma berpikir saya itu orang Islam, punya keyakinan Islam, agama Islam, pokoknya ngikuti bapak ibu saya dulu, ngikuti Pak Yai, tokoh agama yang ada. Pokoknya saya itu melakukan hal yang baik, beribadah, menjalankan sholat 5 waktu, dan apa itu beramal yang baik-baik, mungkin zakat, mungkin sholat sunnah dan sebagainya. Namun ternyata ketika kita mau meningkatkan tentang makna Islam itu sendiri, kita masih banyak kekurangannya. Karena apa? Kemarin sudah kami singgung bahwasanya dalam tuntunan Islam mengacu mendasar pada Al-Quran dan hadis, ternyata Al-Quran itu adalah mencakup dalam materi hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sendirinya, terkait dengan adab makan, adab lain-lain, terkait dengan memakai pakaian dan sebagainya, hubungan manusia dengan Allah terkait dengan ibadah, amal dan sebagainya. Namun ternyata yang 80% itu yang saya sampaikan kemarin itu dalam materi Islam dalam Al-Quran adalah mencakup muamalah, terkait hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ternyata dalam cakupan mencakup 80%, dan di situ tentunya dalam cakupan hubungan manusia dengan manusia yang lain akan mencakup dalam berbagai muamalah. Bagi itu muamalah dagang, muamalah kerjasama, bagi itu politik, demokrasi, kebudayaan. Ternyata di situ semuanya. Dan kami semuanya, kita semuanya ternyata terlena, tidak mau, belum mau dan belum mampu untuk melanjutkan ataupun mengupgrade ilmu yang ada di Al-Quran. Maka kemarin saya sampaikan, beruntunglah bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu ataupun mau mengupgrade, mencari ilmu lebih lanjut. Dan di sini alhamdulillah kami meluangkan waktu untuk kegiatan rutin sebulan sekali tiap minggu keempat. Jadi dalam rangka untuk kajian ataupun home sharing Sima Al-Aqsa. Kenapa kami menamai dengan home sharing Sima Al-Aqsa? Artinya kita sharing dalam rumah kita, dan Sima Al-Aqsa itu ketika kita sharing, kita kaji bersama ilmu yang ada dalam Al-Quran dan hadis, ilmu yang ada dalam Islam, maka kita akan menuju Al-Aqsa, artinya menuju ke perilaku ataupun akhlak. Karena nantinya akhlak adalah sebagai pembuktian amal kita, perbuatan kita, akhlak, kelakuan kita kelak di hari akhir. Dan di sini kita kembali lagi, kita urai apa makna Islam yang sebenarnya. Islam itu bermula dari kata aslama yuslimu islaman, yang mengandung makna aslama itu berarti tunduk. Jadi aslama tunduk, yuslimu adalah patuh, islaman adalah selamat. Sebenarnya saudara-saudara semuanya, Islam itu mengandung makna selamat. Jadi target kita punya keyakinan, kita mengikuti ajaran Islam, targetnya adalah selamat dunia akhirat. Jadi Islam itu mengandung arti ataupun mengandung makna kepasrahan ataupun ketundukan.
Jadi Islam itu mengandung arti kepasrahan ataupun ketundukan secara totalitas dengan Allah. Disinilah makna Islam dan arti daripada Islam itu sendiri. Jadi Islam itu harus tunduk patuh secara totalitas yang nantinya menuju selamat. Inilah Islam yang kita ikuti selama ini. Jadi biar kita ada peningkatan, jangan kayak kemarin misalkan kamu itu agama Islam itu apa sih Islam itu? Kadang-kadang kan ya saya ngikuti orang tua saya, bapak ibu, ibu kakek dulu juga Islam, ya saya ngikuti Islam, ya pokoknya saya harus berbuat baik, saya harus ibadah, harus menjalankan 5 waktu dan sebagainya. Inilah yang mungkin selama ini harus kita tingkatkan. Ternyata Islam itu luar biasa. Jadi kita harus totalitas tunduk dan patuh kepada Allah. Yang mana yang akhirnya bagi orang yang beragama Islam, orang beragama Islam itu tentunya ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran agama Islam. Jadi akhirnya orang Islam itu harus patuh tunduk sesuai menjalankan ajaran Islam. Nah disinilah karena kita kalau mau selamat, mau bahagia dunia akhirat, ya memang kita harus patuh dan tunduk sesuai dengan ajaran Islam yang selama ini. Akhirnya muncul dalam sebuah pertanyaan, ajaran Islam itu yang seperti apa? Nah, disinilah dalam ajaran Islam nanti kita buka dalam Al-Quran dan hadis, maka nanti bisa kita dapatkan dalam kajian, dalam sharing, dalam majelis, dalam mungkin komunitas-komunitas seperti halnya suatu misal di komunitas MTR, yang mana sekarang itu adalah MMC itu MTR itu masyarakat tanpa riba yang kita ditingkatkan dengan nama MMC itu MTR Miliarder Club. Jadi targetnya kita akan jadi manusia sukses, jadi miliarder, jadi selamat dunia akhirat sesuai dengan target Islam itu sendiri. Inilah orang Islam. Jadi orang yang beragama Islam itu tentunya akan mengarah ke situ, pasrah tunduk patuh terhadap ajaran Islam. Jadi seorang Muslim harus mampu menyelamatkan diri. Jadi akhirnya setelah kita itu mempelajari materi ataupun ilmu Islam yang ada, maka targetnya Muslim itu harus mampu menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Inilah makna daripada Islam. Jadi kita ternyata kita tidak harus sebatas menyelamatkan diri, tapi harus bisa membantu menyelamatkan. Jadi secara kita simpulkan, jadi kesimpulannya Islam itu adalah masuk dalam tatanan rukun Islam. Jadi disitulah inti ajaran Islam adalah pada rukun Islam. Karena inti ajaran Islam itu pada rukun Islam, di sini jelas rukun Islam itu ada 5. Mungkin saudara-saudara sudah tidak asing dan sudah klotok dengan rukun Islam yang selama ini kita jadikan inti dasar ajaran Islam. Cuman kadang-kadang kita hanya sebatas tahu saja rukun Islam itu apa tuh. Bersyahadat, kita mengucapkan kalimat syahadat, menjalankan sholat, ya, terus menjalankan puasa, zakat, ibadah haji. Itu mungkin kita hafal klotok, tapi cuma sebatas apa. Tapi kita harus urai, kita harus kembangkan. Jadi hakikat, makna, tujuan daripada rukun Islam itu seperti apa? Suatu contoh misalkan, dalam rukun Islam yang pertama, syahadat. Syahadat ini jelas. Ketika seseorang mengucapkan syahadat, yang di situ lafaznya jelas, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ jelas. Dalam ucapan syahadat itu adalah merupakan sebuah ucapan kesaksian seseorang yang mau masuk Islam. Dan di situ artinya jelas. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengandung arti
bahwasanya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka ketika kita sadar arti daripada syahadat dan hakikat daripada syahadat, saudara-saudaraku semuanya, tentunya kita akan sangat-sangat takut dan berhati-hati. Karena ketika orang sudah memberikan kesaksian pada Allah, tentunya harus komitmen, harus konsekuensi, harus tanggung jawab. Dan dalam penerapan syahadat ini tentunya kita masih banyak kajian-kajian yang perlu kita sikapi, yang kita perlu kaji bersama. Satu contoh misalkan, seseorang itu mengucapkan kesaksian tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi dalam perilaku, mohon maaf, dalam perilaku ketika dalam bulan Ramadan ada seseorang teman kita ataupun sesama ciptaan, baik itu sesama muslim ataupun yang lainnya, jalan di sepanjang jalan sambil rokok mundar-mandir. Kadang-kadang ketika kita itu merasa punya ilmu, kita merasa tahu, kita merasa pinter, akhirnya di sini melakukan penilaian. Kadang-kadang celonong, wah, kowe iki piye to mudeng ora, rokok kok turut dalan, iki ngerti sasi poso ora. Nah, inilah bentuk penyimpangan daripada syahadat itu sendiri. Karena apa? Seseorang yang merokok di sepanjang jalan tersebut, ya mungkin ini secara syariat, mungkin itu menyalahi daripada aturan Islam, karena dalam bulan puasa itu muslim diwajibkan puasa. Tapi tentunya kita tidak bisa ngeklaim ataupun menilai ataupun menghakimi seseorang itu ketika rokok di sepanjang jalan. Karena apa? Tugas kita, kewajiban kita adalah kita mengajak sharing, kita mengajak bicara bareng, kita memotivasi, tidak menyalahkan ataupun tidak menghakimi. Jadi tentunya ketika kita tahu ilmu, tentu kita akan bijak. Mungkin di momen yang tepat kita ajak sharing. Karena apa? Mungkin orang itu punya alasan tersendiri. Dan terlepas dari itu, tentunya kewajiban kita adalah mendoakan biar nanti Allah sendiri yang ngatur, ataupun biar Allah sendiri yang membuka pintu hatinya. Karena apa? Terkait segala sesuatu kebenaran seseorang, baik buruk seseorang, itu hanya hati mereka sendiri dan Allah yang tahu. Dan untuk menilai tentunya hanya kewenangan dan hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kaitannya dengan sekilas makna Islam. Jadi seperti apa sih Islam sebenarnya? Jadi ketika kita sudah tahu makna Islam yang sebenarnya, maka kita akan bisa mengupgrade, mengejar untuk menuntut ilmu, dan terlebih dalam melakukan jelas sudah bentuk kewajiban. Dan di sisi lain, ketika kita sadar, kita diberi hidayah, kita dibuka hati kita sama Allah, diperhatikan sama Allah, maka kita akan bisa meningkatkan, bisa untuk mengevaluasi akidah kita. Jadi sampai sejauh mana akidah kita. Dan di sini dalam akidah itu nanti ada tingkatan. Jadi ada 1, 2, 3, 4 tingkatan. Yang diantaranya adalah tingkat taklid. Jadi tingkat awal. Yang kedua tingkat yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Disinilah ketika kita sudah tahu materi, tahu pembelajaran, nanti kita akan meningkat lebih jauh, lebih mendalam, lebih kesana lagi, kaitannya dengan ukuran evaluasi akidah kita sampai sejauh mana, nanti bisa kita evaluasi dalam pribadi kita masing-masing. Dan tentunya nanti ke depan kita tingkatkan lagi terkait muamalah yang ada di Al-Quran, dan nanti kita sampai ke janji-janji Allah, seperti apa janji Allah dalam Al-Quran. Dan ketika kita yakin kita itu kaum muslim, kita punya keyakinan Islam,
Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nanti janji-janji Allah akan semua dipenuhi dan akan terwujud. Tinggal bagaimana biar kita itu Allah memenuhi janji-janjinya kepada kita. Kalau tahanan belum dipenuhi, berarti yang salah bukan Allah, karena Allah itu maha benar. Jadi yang salah kita sendiri, karena mungkin kita belum memenuhi kriteria apa yang diharapkan. Suatu contoh misalkan, Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan janji bagi orang-orang yang tafakur, bagi orang-orang yang takarub, bagi orang-orang yang beriman. Dan puncaknya Allah berjanji pada orang-orang yang tawakal. Dalam salah satu ayat jelas, barang siapa yang mau bertawakal, maka segala urusannya akan jadi urusan Allah. Inilah salah satu bentuk janji Allah yang luar biasa. Disinilah keistimewaan Islam yang nantinya akan bisa kita kupas sampai sejauh mana pribadi kita. Dan ini tentunya kita butuh waktu, butuh proses, butuh pembelajaran lebih lanjut. Makanya alhamdulillah dengan keberadaan rekan-rekan kita semua selaku umat atau beragama Islam, saya merasa tergugah, saya merasa terinspirasi untuk meluangkan waktu dalam 1 bulan sekali di hari Minggu keempat untuk melakukan kajian-kajian bersama. Artinya biar kita nanti bisa sharing, di situ nanti bisa kita sampaikan materi akidah, materi permasalahan kehidupan, materi permasalahan penyelesaian hutang. Jadi ketika kita amati di luar sana, mayoritas 80% orang itu bermasalah dengan masalah kehidupan di materi, terutama di permasalahan hutang. Dan terlebih dari itu nanti kita bisa sampaikan untuk kajian di materi hukum. Alhamdulillah dengan kajian ataupun penyampaian di pagi hari ini kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya umat Islam dan pada umumnya semua makhluk yang ada di dunia ini. Karena apa? Kita hidup ini tidak sendirian, karena Allah menciptakan makhluk itu tidak hanya manusia. Di situ ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada jin dan lain sebagainya. Dan tentunya semua itu ada fungsi dan kegunaan bagi Allah. Jadi semua ciptaan, semua makhluk itu semua adalah milik Allah. Maka dari itu nanti dalam hal materi bisa kita kembangkan kekaitannya muamalah tentang hubungan manusia dengan manusia, terkait dengan pengelolaan aset ataupun sumber alam yang ada. Itu nanti semua ada dalam kajian Islam, semua diatur dalam Islam. Suatu contoh misalkan, negara kita itu mestinya negara terkaya, tapi apa yang terjadi karena Islam belum bangkit, maka nasib kita, negara kita adalah menjadi negara tersengsara. Karena masyarakat, rakyatnya banyak yang terjebak hutang, masyarakatnya banyak yang bermasalah dengan materi keuangan, banyak masyarakatnya yang mengeluh dengan harga, dengan BBM, sembako dan sebagainya, sulit mencari uang dan sebagainya. Inilah permasalahan hidup. Ini semua bermula dari mana? Siapa yang salah? Ini kita ketika ngeklaim menyalahkan salah satu pihak, misalkan salah pemimpinnya, salah wakil rakyatnya, tidak ketemu. Ini adalah PR kita semua. Salah siapakah sebenarnya? Salah kita semuanya. Karena apa? Kita selaku rakyat dikasih kewenangan, dikasih kekuasaan yang tertinggi. Karena apa? Dalam hal memilih presiden, memilih wakil rakyat, memilih gubernur, bupati, sampai lurah, itu adalah rakyat yang menentukan. Jadi yang menentukan, yang memilih adalah rakyat. Nah disinilah ketika masyarakat, rakyat, kita orang Islam tidak mau peduli dengan ilmu yang ada, utamanya di Al-Quran tentang muamalah, melaksanakan demokrasi, sistem pemerintahan, memilih pemimpin. Nah inilah kita akan terlena di sana. Karena apa? Kita tahunya cuma Islam ya sholat, Islam ya ibadah, tidak tahu caranya memilih pemimpin gimana. Dan pada notabene ketika kita lihat di masyarakat, 90% masyarakat mendasar pada pemilihan tersebut uang alias duit, tidak mendasar pada aturan yang sudah teratur dalam Al-Quran. Inilah insya Allah target kita ketika Islam bangkit, ketika orang-orang Islam tahu materi konsep Islam, ketika orang-orang itu tahu Islam yang sebenarnya, makna Islam yang sebenarnya, tentunya akan menjadikan sebuah kesejahteraan.
Karena mohon maaf, aset ini sebenarnya pemerintah Indonesia, negara kita itu luar biasa. Di situ banyak sumber alam, baik emas yang ribuan ton, baik sumber batu bara, minyak dan sebagainya. Ketika ini dikelola dengan benar dengan sistem yang ada di ajaran agama kita, karena apa? Aset negara itu adalah ada 3 kepemilikan. Di antaranya satu yang perlu kita kupas, ini adalah milik umat. Jadi mohon maaf, beliau-beliau yang ada di atas itu tentunya harus mempertanggungjawabkan karena ini adalah milik umat. Namun ketika yang ada di atas ini adalah kita yang milih karena kita salah dalam hal penerapan awal pemilihan itu salah, maka akhirnya jadi runyam semua. Inilah PR kita. Nantinya kita bisa merubah seperti apa nanti ke depan. Nah ini mungkin biar kita materi lebih lanjut kita kupas ke sana, kita kaji ke sana, dan insya Allah nanti kita lebih detailnya kita bisa melakukan TTM ataupun tatap muka lewat pertemuan rutin 1 bulan sekali di minggu keempat, karena kita bisa langsung tatap muka langsung apa yang saudara-saudara keluhkan, apa yang saudara-saudara ada permasalahan, nanti disitulah kita bisa kaji, kita bisa diskusi bersama. Kiranya apa yang saya sampaikan pada hari ini cukup sekian dulu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.